Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kita podcast Ahlan KBRI Riyadh. Pada pagi hari ini kita mendapatkan tamu spesial yaitu Bapak Arif Hidayat, Wakil Kepala Perwakilan KBRI Riyadh, Arab Saudi. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah kabar baik. Wah, akhirnya kita punya podcast juga di Pak KBRI Riyadh, Pak. Betul, dan ini kami sambut baik sesuatu yang akan lebih meningkatkan layanan informasi kepada warga negara Indonesia di Arab Saudi. Penting jadi ini Pak podcast ini Pak ya. Oh, sangat penting, dan penyampaian informasi secara langsung itu kadang lebih efektif daripada sesuatu yang sifatnya tertulis atau sifatnya di-upload di medsos. Di medsos ini Pak, ada Ya. yang bilang ini, KBRI nggak usah dia punya podcast. Layani aja PMI sebaik-baiknya. Itu menurut Bapak gimana Pak? Begini, layanan itu dimulai dari penyampaian informasi yang bisa dipahami. Oke. Itu pertama. Kedua, kita juga mencoba menangkap aspirasi yang ada di masyarakat, di masyarakat, di Bapak Ibu WNI yang ada di sini. Itu akan menentukan kualitas daripada layanan. Jadi saya kira semuanya bisa berjalan berbarengan, dan kita tentu saja fokus kita dan target kita adalah memberikan layanan yang prima, yang terbaik. Oke. Jadi kerja tetap, memberikan informasi juga tetap harus ya Pak ya, wajib ya Pak. Baik tuh. Begitu Bapak Ibu tuh. Jadi podcast ini penting menurut Pak Wakil Kepala Perwakilan. Iya. Untuk yang belum kenal dengan Pak Arif Hidayat, kita kenalan sebentar dulu dengan Pak Arif Hidayat. Beliau ini adalah diplomat senior yang ditempatkan di KBRI Riyadh. Sudah posting keberapa ini Pak? 4. Penempatan keempat ya Pak ya? Keempat kali. Keempat. Pernah di mana saja Pak penempatan Pak? Saya pernah di benua Afrika, pernah di benua Eropa, pernah benua Asia, khususnya di Timur Tengah. Wah, sudah komplit ini. Afrika, Eropa, Timur Tengah juga sudah beberapa kali ya Pak ya. Jadi Betul. sudah sangat paham dan ngelotok bahasa Sundanya kalau untuk urusan pelindungan WNI. Pada hari ini kita akan bicara tentang ini Pak, ngobrol-ngobrol tentang Ya. pemutakhiran data. Ya, Karena ini sudah tersebar di WNI kita di Arab Saudi. Ya. Pemutakhiran data ini sesuatu yang ditunggu-tunggu, khususnya tentang bagaimana pengumuman atau tata cara pemutakhiran data seperti apa, kemudian menjawab rumor-rumor yang beredar. Karena bukan hanya caranya, Ya. tapi juga banyak pertanyaan, apakah ini begini, apakah itu begitu gitu Pak. Ya. Jadi sebetulnya kita dengar langsung dari Pak Arif, baik. apa itu pemutakhiran data Pak? Kalau boleh ya, saya ingin memulai dari satu prolog dulu lah, satu pengantar dulu, bagaimana sebetulnya layanan dan pelindungan kepada warga negara Indonesia, khususnya di wilayah kerja KBRI Riyadh. Kalau saya boleh tarik sejarah dulu kehadiran WNI kita itu dikenal di dua hal di Arab Saudi, khususnya kehadiran, yaitu pertama mengenai peran WNI kita dari sisi peran keagamaan dan peran WNI kita dari sisi intelektual. Intelektual dan keagamaan. Dan itu dilakukan oleh para mukimin yang dari Indonesia. Kehadiran kita, eksistensi kita, kontribusi kita bahkan bisa dikatakan menyumbang kepada peradaban Arab Saudi. Oke. Hal itu kemudian berubah seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan kondisi sosial di Arab Saudi, yang akhirnya banyak tenaga kerja sektor informal yang datang ke Arab Saudi dengan segala permasalahan, yang akhirnya memunculkan kebijakan moratorium di tahun 2011 dan 2015. Oke, 2011 Dan 2015. 2015. Ini upaya dan sekaligus tantangan kita bagaimana kita bisa meningkatkan layanan berdasarkan kondisi yang ada di Arab Saudi, khususnya sektor pekerjaan yang digeluti, kondisi-kondisi kesiapan dan proses keberangkatannya ke Arab Saudi, kemudian juga bagaimana dia selama di Saudi untuk melakukan penyesuaian adaptasi, termasuk dengan kondisi sosial di sini. Kita harus berangkat bahwa memang ada perbedaan struktur sosial, kondisi sosial, dan ini yang harus segera dilakukan adaptasi oleh kita. Tapi secara pendeknya adalah
apapun kondisinya, kita akan selalu berupaya memberikan layanan yang terbaik, prima. Tapi saya ingin mengatakan bahwa layanan dan pelindungan yang diberikan itu mengacu kepada 3 hal. Itu yang kita sebut dengan sesuai dengan sistem hukum di Arab Saudi, kedua sistem hukum di Indonesia, dan ketiga juga konvensi atau kebiasaan-kebiasaan secara internasional. Jadi ini yang menjadikan posisi KBRI menjadi suatu hal yang saya persingkat menjadi 3 hal kondisi yang dihadapi. Pertama, KBRI bukan satu-satunya institusi atau lembaga yang bisa menentukan penyelesaian kasus. Itu yang pertama. Kedua, kita juga harus melihat apa yang menjadi latar belakang terjadinya kasus. Kadang-kadang penyelesaian upaya kasus oleh KBRI itu terkendala oleh status keimigrasian dari PMI-nya. Itu memberi kendala. Walaupun itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak melakukan, kita selalu berupaya untuk menyelesaikan, khususnya dalam melakukan mediasi, dan itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa khusus untuk beberapa sektor tenaga kerja, khususnya yang informal, itu memang kondisinya belum terlalu kondusif di Arab Saudi. Makanya kemudian pada tahun ini juga pemerintah Indonesia mencoba untuk melakukan satu perjanjian atau kesepakatan kerjasama untuk penempatan sektor informal ini, tapi dengan dipagari dengan beberapa platform yang nanti akan diperkenalkan. Salah satunya bagaimana kita memanfaatkan IT untuk sistem mulai pemberangkatan, pendaftaran dan sebagainya sampai pemantauan masalah gaji. Pemantauan masalah gaji nanti semuanya akan dilakukan secara digital, secara online. Nah, ini yang nah, sekarang saya ingin bicara misalnya 2 hal. Yang pertama tadi Saudara Sidki sudah menyebutkan mengenai masalah pemutakhiran data. Jadi layanan atau pelindungan harus dimulai dari kelengkapan data. Kelengkapan data ini menjadi suatu hal yang mutlak karena ini merupakan pijakan pertama bagi kami, bagi KBRI untuk melakukan penelusuran. Kemudian kita akan mencoba mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada, yaitu dari data tersebut untuk menyusun rencana penanganan kasus atau penyelesaian kasus. Dan ketiga, kita akan mengukur sejauh mana kita bisa memberikan layanan. Intinya, pemutakhiran data adalah bagaimana kita bisa mendapatkan data dari para WNI yang berada di Arab Saudi. Bentuknya adalah kita sudah punya platform atau aplikasi yang namanya lapor diri di aplikasi Peduli Lindungi WNI. Peduli WNI, Pak. Peduli WNI. Gitu. Peduli WNI. Nah, ini kita coba mereka akan ada tiga proses di dalamnya. Pertama, mereka akan melakukan lapor diri secara mandiri. Kedua, secara teknis kita akan bantu dengan dipandu secara teknis. Dan ketiga, kita akan membantu menginput data mereka, data para Bapak, Ibu, dan saudara-saudara WNI ini untuk mereka memberikan datanya kepada kita yang melakukan input. Jadi ada 3 mekanisme yang akan kita lakukan. Oke, Pak. Jadi pemutakhiran data ini dalam bentuk lapor diri ya, Pak ya? Betul. Hasil akhirnya adalah lapor diri. Lapor diri. Dan lapor diri ini wajib bagi setiap WNI di Arab Saudi. Sebetulnya kalau teman-teman WNI melihat di undang-undang keimigrasian, kemudian juga yang tercantum di halaman paspor, lapor diri itu wajib. Wajib ya, bagi setiap orang. Iya, dan bahkan diatur sanksinya ya. Bukan cuma masalah wajib, diatur sanksinya. Wajib itu berarti harus dilakukan, kalau tidak dilakukan ada sanksinya berarti Pak ya? Ada sanksinya. Gitu. Itu termasuk juga anak-anak Pak? Sebetulnya iya. Jadi bahkan anak-anak yang dibawa dari Indonesia maupun anak yang lahir di Arab Saudi itu juga wajib lapor diri. Jadi setiap warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi, betul, baik pertama kali datang maupun pindah tempat itu wajib melakukan lapor diri. Betul. Ganti alamat wajib juga Pak? Ganti alamat dan bahkan pulang ke Indonesia. Untuk apapun alasannya, apakah untuk selamanya atau hanya sekedar cuti ya. Cuti itu juga ada mekanisme yang untuk melakukan updating dari akun lapor diri yang sudah dimiliki per individu.
Oke. Ya. Dan data ini yang tersimpan dalam website lapor diri itu penting untuk memudahkan WNI melakukan atau mendapatkan pelayanan dan pelindungan. Begitu ya, Pak ya? Betul sekali. Betul Oke. sekali. Ya. Kemudian banyak, Pak, ini pertanyaan-pertanyaan di media sosial kita tentang lapor diri. Ya. Lapor diri ini tadi sudah jelas gunanya apa. Kemudian lapor diri tadi Bapak menjelaskan mekanismenya. Ya. Saya ingin mengingatkan lagi mungkin kepada Bapak Ibu semua, lapor diri caranya bagaimana, Pak? Step by stepnya kita bisa ceritakan secara detail, Pak. Ya, kita telah menyediakan satu link yang akan menghubungkan Bapak Ibu sekalian dengan aplikasi yang namanya Peduli WNI tersebut. Oke, jadi kita masuk ke laptop Ya. atau komputer atau HP atau handphone, betul. atau handphone. Ya. Yang harus diketikkan apa, Pak? Saya kira ada anunya ya, linknya ya. Saya agak lupa. Kalau nggak salah www.pedulilindungi.wni. www.peduliwni.kemlu.go.id. Betul, betul. Bisa dilihat di video yang akan ditayangkan juga. Ya. Ketik www.peduliwni.kemlu.go.id. Ya. Nanti setelah itu akan ada proses-proses selanjutnya, Pak ya. Betul. Kalau misalnya kita kebingungan, Pak, nggak ngerti caranya apa yang harus dimasukkan, gimana caranya, Pak? Kami sudah menyediakan saluran handphone untuk memandu. Hotline, Pak ya. Dalam bentuk hotline untuk memandu secara teknis panduannya seperti apa, dan kami siap 24 jam 24 jam. untuk dihubungi terkait dengan masalah panduan. Ini ada hotline-nya untuk yang bisa dihubungi. Ini ada 5 nomor semuanya aktif ya, Pak ya? Semuanya aktif 24 jam. 24 jam. Kalau kita isi jam 1 malam, dia ini ada bantuannya. Begini, kami mencoba untuk selalu 24/7. 24 hours and 7 days. 7 days untuk memberikan layanan. Kalau tidak misalnya dijawab saat itu, mohon bisa diulangi, dan kalau bisa nanti bisa juga diulangi di pas jam kerja dan hari kerja. Kami akan tinggalkan pesan, misalnya WhatsApp. Atau SMS, tinggalkan pesan bahwa kontak atau komunikasi kami tidak terjawab, mohon segera dapat dihubungi kembali. Kami akan segera melakukan hal itu. Oke. Ya. Dan ini ada emailnya untuk apa ini, Pak, emailnya? Nah, ini yang tadi saya bilang di pola yang ketiga, Oke. untuk apabila Bapak Ibu sekalian menyerahkan data kepada kami untuk kami lakukan input. Saya bisa mengantisipasi dan bisa memahami kerahasiaannya sampai di mana, kan gitu. Oke. Kerahasiaannya sampai di mana. Sekarang saya ingin menyampaikan hal begini. Beberapa pejabat KBRI setelah dilakukan bimbingan teknis, kita telah menandatangani yang namanya Fakta Integritas. Fakta integritas. Sebagai pejabat pencatat sipil. Salah satunya dan utamanya adalah menjaga kerahasiaan. Itu yang pertama. Kedua, kami juga telah dilengkapi dengan peralatan atau istilahnya device yang kita bangun, kita rancang, kita desain untuk bisa menjaga kerahasiaan, menjadi suatu yang tidak bocor istilahnya. Aman ini, Pak ya? Ini mudah-mudahan aman. Ini soalnya di Indonesia kan ada Bjorka, Pak, ada macam-macam. Betul. Ini betul. juga dijamin keamanannya, Pak. Dan itu sebetulnya menjadi titik tolak kami ketika kami mengawali ini. Kasus Bjorka itu sesuatu yang kami kedepankan sebagai sesuatu yang harus kami antisipasi. Intinya begini, setiap layanan itu kami adalah bagaimana mengelola ekspektasi publik. Pengelolaan ekspektasi publik itu bermacam-macam, dari sisi kepuasan, dari sisi kecepatan, dari sisi biaya, dan dari sisi yang paling penting juga dari masalah kerahasiaan. Ini menjadi sesuatu yang penting, dan ini yang kita mencoba untuk mendesain, untuk membangun satu sistem yang aman. Jadi yang pertama fakta integritas, kedua peralatan kami, device kami telah dibangun sebagai sesuatu yang nanti kita usahakan tidak bocor. Baik. Ya. Syarat untuk melakukan lapor diri perlu KTP ya, Pak? Perlu paspor. Betul. Untuk tahap pertama, kami sebetulnya hanya lebih membutuhkan data nama, tempat tanggal lahir,
kemudian kalau bisa dilengkapi dengan data keluarga di Indonesia, dan yang paling penting adalah nomor paspor. Oke, di sini ada syaratnya nih Pak. Ya, Perlu email, betul. perlu nomor induk kependudukan Ya. atau NIK, Ya. atau nomor KTP, Ya, paspor, serta iqomah dan foto. betul. Kalau misalnya nih Pak, ini ada pertanyaan di media sosial kita. Ya, Kalau tidak punya iqomah, ya. itu bagaimana? Apakah lapor dirinya tetap wajib atau bagaimana caranya? Padahal kan harus punya iqomah itu Pak. Begini, kami bisa sementara menyisihkan mandatori mengenai dokumen bukti tinggal ini. Yang kami butuhkan sebetulnya adalah keberadaan fisik yang bersangkutan berada di Arab Saudi. Oke. Dan itu bisa dilakukan tanpa harus memandatori dokumen bukti tinggal ini. Karena sudah ada email, sudah ada KTP, sudah ada paspor, sudah ada nomor telepon bahkan yang bisa dihubungi dan masih aktif. Kemudian ada foto. Jadi sementara untuk dokumen bukti tinggal kami bisa menyisihkan dulu sebagai satu bentuk mandatori. Dan untuk sampai akhir bulan Oktober, saya katakan sampai bulan Oktober, para WNI masih dipersilakan untuk bisa mencari dulu nomor NIK, nomor induk kependudukan sampai akhir. Kami mohonkan setelah Oktober, yaitu periode November dan Desember, mohon bisa kami dilengkapi itu. Oke, jadi tidak punya iqomah boleh. Boleh. Kalau paspor sampai di Saudi pasti punya ya Pak, paspor ya? Ya, betul. Iya, sampai di Saudi Harusnya. dia pasti punya paspor. Tapi Betul kalau sekali. iqomah, kalau tidak punya, Ya, tidak masalah, masih tetap bisa lapor diri. bisa Dan tadi lapor. Bapak mention tentang Oktober. Ya. Berarti ini periode sampai kapan Pak lapor diri ini? Ini sebetulnya kami diberikan tugas untuk sampai Desember. Sampai Desember. Sampai Desember. Betul. Setelah Desember masih tetap lapor diri. Itu akan berganti menjadi proses untuk penyusunan DPTLN untuk menuju kepada pemilu 2024. Oke. Tapi itu adalah satu proses yang dilakukan atau dilakukan di luar KBRI. Kita mengenal yang namanya PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, nanti akan dibentuk dan itu akan melibatkan masyarakat. Saya kira salah satu orang saja yang diharapkan dari KBRI, yang tentunya bukan masalah proses pemilihannya, tapi lebih kepada masalah administrasinya saja. Jadi kita tidak akan masuk pada masalah proses pemilihan. Oke, jadi lapor diri ini ada hubungannya dengan pemilu, Pak. Betul, sebagai persiapan. Sebagai persiapan pemilu. Betul. Jadi nanti orang-orang yang lapor diri, para warga negara Indonesia yang lapor diri, Ya. ini akan otomatis tercatat dalam daftar pemilih luar negeri. Betul. Oke. Kalau misalnya tidak lapor diri, apakah tidak bisa memilih nanti ketika pemilu, Pak? Sebetulnya begini, pertama kita harus melihat dari sisi persyaratan dulu. Ya, bahwa persyaratan untuk memilih itu kan di atas 17 tahun atau sudah menikah gitu. Kedua, tentu saja warga negara Indonesia. Nah, kita tuh di luar DPTLN kita mengenal ada daftar pemilih sementara. Jadi datang atau go-show pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Oke. Itu memang di ini. Tapi kami kan tidak bisa mengantisipasi berapa jumlahnya. Oleh karena itu akan lebih baik apabila, dan ini akan memperlancar proses nanti saat pemungutan suara. Semuanya sudah terdaftar. Dan kami dalam menyiapkan jumlah kertas suara, fasilitas yang bukan kami, maksudnya KPU ya di pusat yang kan ya yang di pusat nanti menyerahkan. Kemudian kami menyediakan memfasilitasi ruangannya, bilik suaranya. Itu kan akan tergantung dari perkiraan berapa nanti yang akan memilih. Kalau semuanya lebih mayoritas akan memanfaatkan daftar pemilih sementara yang datang secara go-show atau langsung, antisipasinya menjadi kurang tepat gitu. Okay. Nah, tapi kalau dimulai dengan daftar lapor diri tersebut, pemutakhiran data, melalui pemutaran data akan lebih bagus. Saya kira, gitu. Pak Arief, bicara tentang pemutakhiran data, ya. Sudah boleh tahu Pak, sudah berapa banyak yang sampai saat ini memberikan datanya melalui lapor diri Pak? Saya harus bicara menarik ke belakang sedikit ya. Jadi sebetulnya
intensifikasi lapor diri itu baru dilakukan dalam 1 tahun terakhir. Sebetulnya kami mengharapkan partisipasi aktif dari para WNI untuk melakukan lapor diri secara mandiri, tapi itu pun tidak optimal angkanya. Nah, pada awal tahun ini dan khususnya di 2 bulan terakhir kami melakukan intensifikasi yang tadi kita gunakan 3 pola itu. Pertama adalah mendorong kepada mandiri, kedua kita bantuan secara teknis, dan ketiga mereka menyerahkan data untuk kita lakukan inputnya oleh tim yang khusus. Mengenai angka, ada tahapannya di dalam portal tersebut, ada tahapannya. Tahap pertama adalah angka yang kita mencoba masukkan ke portal, termasuk di dalamnya yang sudah melakukan laporan mandiri, itu jumlahnya sekitar 15.000 lebih. 15.000 lebih. Nah, yang coba kita istilahnya kita injek. 15.000 orang ya Pak? Orang di sini orang. Karena satu akun itu satu lapor diri itu untuk satu per orang dia. Walaupun kepala keluarga itu bisa dia mengikut sertakan, tapi hitungannya tetap per orang. Bisa tambah keluarga. Tapi hitungannya tetap per orang. Itu 15.801 itu yang sudah kita coba masukkan ke dalam. Kedua, proses selanjutnya adalah verifikasi atau validasi. Verifikasi validasi itu didasarkan kepada kelengkapan dokumen yang dimasukkan atau diinput oleh pemohon tersebut ataupun diinput oleh tim. Nah, ini karena prosesnya secara teknis ini cukup lama, itu baru tercatat 3.733. Jadi 15.000 ini adalah yang daftar memiliki akun. 15.000 orang memiliki akun. Betul di sekali. Portal Peduli WNI. Ya. Kemudian yang lengkap datanya ada sekitar 3.700. 3.733. 3.733 orang. Betul. Yang sudah menyelesaikan proses lapor diri melalui portal Peduli WNI. Itu yang istilahnya divalidasi atau terverifikasi. Oke, terverifikasi. Nah, ini ada pertanyaan menarik Pak dari website kita, dari medsos kita. Kenapa harus ada lapor diri Pak? Padahal warga kita itu melakukan perpanjangan paspor, pembaruan paspor, datang ke KBRI untuk urusan ketenaga kerjaan, misalnya legalisasi PK, perjanjian kerja. Kenapa harus ada berulang-ulang kali lapor diri? Padahal sudah ada pembuatan paspor. Ini kenapa ada proses-proses yang redundant atau berulang-ulang Pak? Itu bagaimana menjawabnya Pak? Ya, antara proses layanan kekonsuleran, ya kita bilang layanan konsuleran, apakah perpanjangan pembaruan paspor, kontrak kerja dan sebagainya, itu persyaratannya berbeda-beda. Dokumen yang menjadi data dukungnya itu berbeda-beda, sehingga mereka akan menjadi satu data yang sifatnya pasif, tidak akan ada editing di dalamnya. Okay. Atau updating di dalamnya. Itu yang pertama. Kedua, lapor diri yang melalui akun Peduli ini itu memungkinkan bagi pemilik akun untuk melakukan updating mengenai keberadaannya. Oke. Keberadaannya, dia sudah pulang, dia sedang cuti, dan atau dia bahkan di aplikasi Peduli ini juga bisa melakukan pengaduan atau permintaan layanan. Ya betul. Ada sub icon yang bisa dia masuk di dalamnya, di dalam itu. Nah, ini yang saya kira Bapak Ibu para WNI bisa melihat bahwa kalau data layanan itu sifatnya pasif. Ya, pasif. Okay. Sekali sudah, yaitu data itu. Sementara kita bicara masalah persyaratan lapor diri, saya mau khusus tekankan masalah NIK ya. Masalah nomor induk kepegawaian atau kependudukan atau nomor KTP atau nomor KK ada di situ ya. Jadi Peduli Lindungi ini sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Peduli WNI sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Dukcapil itu adalah kependudukan dan catatan sipil di daerah-daerah berarti Pak? Betul, di Kemendagri, tapi juga sudah masuk kepada Dinas Kependudukan di daerah-daerah. Nah, ini akan membantu. Sementara layanan yang diberikan di perwakilan di luar negeri itu tidak mensyaratkan KTP atau NIK. Oke. Nah, itu yang akhirnya
saya bilang ada perbedaan persyaratan dokumen yang ada. Padahal data diri ini akan bagus sekali mereka lapor diri, misalnya nggak punya KTP misalnya. Nanti kita akan memproses yang namanya NIT, nomor induk tunggal. Ini akan menjadi proses awal bagi setiap WNI ketika pulang ke Indonesia untuk mengurus dokumen kependudukan. Oke, jadi begini Pak, kalau misalnya kita memperbarui kontrak kerja atau memperbarui paspor, itu Betul. datanya sudah berhenti, pasif di situ saja. Betul. Sementara untuk peduli WNI atau lapor diri, ini datanya dinamis. Kita bisa ubah. Betul. Ketika misalnya kita ubah alamat, Ya, ada anak baru lahir, betul. atau misalnya status pernikahan, itu bisa diubah ya Pak? Betul sekali. Bahkan ini terintegrasi dengan sistem kependudukan dan catatan sipil Ya. di Indonesia Betul. hingga ke daerah. Betul. Wow, menarik juga nih. Dan tadi Bapak mention tentang bisa mengadukan kasus Ya. di Peduli WNI. Betul. Jadi kalau misalnya setiap TKI atau PMI sekarang sebutnya ada pengaduan kasus, bisa melalui portal Peduli WNI juga ya Pak ya? Betul. Mengapa fasilitas itu diberikan ya? Itu kan dirancang oleh pusat ya, oleh di Indonesia. Karena mereka harus membuat satu data permintaan layanan, apakah layanan biasa atau layanan pelindungan, itu harus terkoneksi antara data yang di perwakilan dan data yang di pusat. Suatu yang terkoneksi. Jadi intinya proses pelayanan itu merupakan satu bentuk sinergi antara apa yang dilakukan di Indonesia oleh instansi terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, PP2MI dan sebagainya, sampai dengan pemerintah daerah, dengan yang ada di perwakilan Di luar negeri. Nah, ini yang misalnya bagaimana kita mencari keluarganya misalnya, yang ada di Indonesia misalnya dia kehilangan kontak. Nah, ini kalau terintegrasi itu kan bagus. Betul. Betul. Ini yang menurut saya menjadi satu sisi keunggulan. Apabila portal peduli itu yang sudah terintegrasi dengan Dukcapil itu bisa teman-teman bisa melakukan lapor diri melalui aplikasi tersebut. Oke, jadi perspektifnya kebutuhannya bukan untuk persiapan pemilu saja Pak ya, tapi juga untuk mengakses layanan-layanan publik di Indonesia. Betul sekali. Tadi Bapak bilang tentang nomor induk tunggal Pak. Ya. Jadi portal Peduli WNI ini bisa memproduksi nomor induk tunggal atau bagaimana Pak? Menjadi awal proses permohonan. Oke. Menjadi awal proses permohonan. Jadi dengan mengklik sesuatu, dia akan dimintakan beberapa data yang dimasukkan, itu akan diproses, nanti prosesnya ada di Indonesia. Oke, bedanya nomor induk tunggal dengan nomor induk kependudukan. NIT dan NIK itu apa Pak bedanya Pak? Kami intinya begini, kalau buat orang yang sudah ada di luar negeri dan sudah punya NIK, itu berarti sudah ada masalah. Nggak ada masalah, sudah selesai. Tapi ini sebagai bentuk layanan kami untuk apabila nanti pulang ke Indonesia dan tidak sempat membuat dulunya pada sebelum berangkat, tidak sempat membuat kependudukan, ini menjadi suatu proses awal yang akan lebih memperlancar dibandingkan dengan mereka harus mulai ketika sudah tiba di Indonesia, harus mulai dengan proses dari awal sekali yang akan membutuhkan waktu proses yang lebih panjang. Oke. Jadi kalau misalnya ada warga negara Indonesia di luar negeri yang belum memiliki nomor induk kependudukan atau nomor induk di KTP, nomor KTP, itu bisa mendapatkan nomor induk tunggal melalui portal Peduli WNI. Betul. Ini adalah NIT, itu adalah pengganti NIK ya Pak? Lebih kepada nomor sementara ya. Nomor sementara. Nomor sementara untuk nanti akan dilanjutkan prosesnya menjadi NIK atau KTP. Oke, nanti setelah pulang NIT akan diubah menjadi NIK di Indonesia. Ya. Oke, jadi nomornya tetap ya Pak. Tunggal ya Pak ya, nomor induk tunggal. Betul. Nomornya satu saja nanti tidak akan berubah-ubah nomornya itu. Ya. Oke, berarti sangat integratif sekali Pak, komplit sekali nih Pak. Betul. Peduli WNI ini Pak. Penting sekali berarti lapor diri Pak ya. Iya, jadi kualitas layanan itu akan lebih bagus apabila menjadi suatu proses terintegrasi dengan layanan-layanan yang lain. Itu kalau konsep layanan satu atap misalnya. Oke. Dia tidak harus kemana-mana, semuanya ada di satu tempat. Itu secara fisik. Bagaimana dengan secara proses online ya? Juga harus terintegrasi itu.
Nah, ini konsep layanan yang menurut saya salah satu indikator layanan prima. Oke, baik Pak. Pak Arif, ini kita lanjut nih Pak. Mungkin ini segmen terakhir kita. Ya. Untuk pemutakhiran data diperlukan paspor ya Pak ya. Ya. Kalau belum punya paspor bagaimana Pak? Atau paspornya sudah habis masa berlakunya? Ya. Kita punya kegiatan yang kedua, namanya pasporisasi. Pasporisasi. Jadi ini sebetulnya hampir sama dengan layanan pembaruan atau penerbitan paspor yang selama ini sudah berjalan. Bedanya apa? Pasporisasi kita rancang khusus untuk para WNI yang kehilangan paspornya, berstatus sebagai overstay atau melebihi masa tinggal yang diizinkan. Dan ketiga, kita mencoba untuk mempermudah persyaratannya. Ketika Anda datang ke perwakilan untuk membuat paspor, biasanya akan ditanya mengenai masalah surat keterangan hilang dari polisi setempat. Oke. Untuk pasporisasi ini kami tidak mensyaratkan. Kami hanya meminta mereka mengisi surat pernyataan saja. Oke. Kemudian kita sudah dilengkapi dengan device yang akan melacak dia paspor awalnya pada saat masuk ke Saudi itu seperti yang mana. Oke. Yang waktu masuk bukan dokumen keimigrasian Saudinya ya, tapi paspor RI yang digunakan pada waktu masuk yang mana. Oke. Itu akan diproses Ini kemudian diterbitkan paspor baru. Menarik ini. Berarti ada satu program lain selain pemutakhiran data, Ya. ada yang disebut dengan pasporisasi. Betul. Memberikan paspor baru Ya. bagi WNI yang kehilangan paspor Ya. atau yang overstay. Ya. Overstay. Jadi artinya sudah melewati masa tinggalnya di sini. Ya. Oke, dan itu apa saja Pak syarat-syarat atau caranya itu? Bagaimana supaya pasporisasi itu bisa dilakukan oleh para penonton podcast kita? Begini, untuk yang paspor untuk pasporisasi ini cukup pertama mendaftarkan melalui aplikasi janji temu. Dan itu sudah dilakukan sosialisasi hingga saat ini sudah terdaftar sekitar 500-an orang WNI yang sudah, dan itu akan dimulai nanti pada 13 Oktober. 13 Oktober. Di kantor KBRI Riyadh. Di KBRI Riyadh. Betul. Oke, dan perlu janji temu dulu Pak ya? Tidak Betul. langsung datang ya, Ya, Pak? janji Oke. temu dulu. Terus kemudian yang kedua, setelah janji temu ditentukan waktunya, membawa dokumen-dokumen yang membuktikan kewarganegaraannya. Apa itu Pak? Bukti kewarganegaraan itu, Pak? Semua bukti-bukti yang bisa dikeluarkan waktu di Indonesia, apakah itu KTP, apakah itu kartu keluarga, apakah itu ijazah, itu silakan jadi intinya adalah saya Indonesia. Apapun Pak, Betul. apapun dokumennya. Betul. Dan tim kami telah dilengkapi dari Ditjen Administrasi Hukum Umum dari Kementerian Hukum dan HAM. Dari Jakarta Pak ya? Dari Jakarta untuk meneliti status kewarganegaraannya. Oke. Mereka punya metode sendiri untuk Oke, berarti akan ada tim dari Indonesia, dari Jakarta khusus untuk program pasporisasi ini. Mereka sudah datang di sini. Oh, mereka sudah datang. Ya. Wow. Jadi buat Mereka sudah datang. Bapak Ibu penonton podcast kita, Ya. itu bisa langsung melakukan janji temu Ya. melalui website pasporisasi.id. Betul. Pasporisasi.id. Ya. Itu bisa dilakukan langsung diklik pilih KBRI Riyadh Pak ya. KBRI Karena Riyadh. ada juga pilihan pasporisasi.id itu untuk KJRI Jeddah. Betul sekali. Baik, oke. Dan ini ada rumors nih Pak Ya. tentang pasporisasi. Ya. Pasporisasi ini apakah berarti pemutihan oleh pemerintah Arab Saudi? Saya bisa mengatakan tidak sama sekali. Salah berarti Pak ya? Ya. Hoax itu Pak? Hoax itu. Oke. Jadi lebih kepada bagaimana memberikan dokumen RI kepada warga negara Indonesia di sini. Jadi belum sampai kepada masalah pemutihan, melegalkan status keimigrasian mereka di sini, ataupun bahkan sampai kepada membantu kasus-kasus ketenaga kerjaan. Oke. Tapi ini semua mereka bisa menunjukkan satu identitas sebagai warga negara Indonesia dengan paspor tersebut. Oke, jadi pasporisasi ini tidak sama dengan pemutihan. Tidak sama. Kalau sudah punya paspor baru ini Pak, Ya. apakah bisa kita buatkan iqomah? Tidak.
tidak bisa kita tidak melayani permintaan tersebut. Silakan saja untuk bisa mendatangi calon majikan yang baru atau majikan yang lama. Saya sudah punya paspor dan ini resmi dari pemerintah Indonesia. Oke. Bagaimana? Karena proses menjadi iqomah, kemudian kerja secara legal, ini kita menganut sistem hukum di sini. Ini yang kita tidak punya kepanjangan tangan untuk ke situ. Ya. Jadi KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah adalah perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi. Betul. Dan hanya memberikan dokumen pemerintah Indonesia. Betul. Sementara iqomah ini adalah dokumen milik pemerintah Arab Saudi. Betul sekali. Jadi prosesnya sama sekali berbeda, Pak. Berbeda. Ya? Karena beda negara. Betul. Beda Indonesia dan Arab Saudi. Betul sekali. Kemudian rumors yang berikutnya begini, Ya. Pak. Apakah kalau kita sudah punya paspor Ya. untuk WNI overstayer ini, lengkap paspornya, Ya. akan dilakukan deportasi massal. Nah, ini juga ada rumor begitu, Pak. Ya, betul. Kalau sudah punya paspor, bisa dideportasi massal. Itu bagaimana, Pak? Betul atau tidak, Pak? Ya. Rencana KBRI begitu? Deportasi massal itu merupakan kebijakan pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Arab Saudi. Kembali lagi, setiap bentuk layanan itu dimulai dari dokumen. Dokumen inilah yang coba kita wujudkan dalam bentuk pemberian paspor. Jadi tidak benar bahwa itu akan melangkah kepada istilahnya repatriasi atau pemulangan massal. Pemulangan massal itu tidak seperti itu. Oke. Ya. Jadi terima kasih Pak sudah mengklarifikasi hoax yang beredar tentang pasporisasi ini. Karena sudah macam-macam Pak berita-berita di sangat masyarakat sangat dipahami karena mengelola ekspektasi masyarakat itu menjadi sesuatu yang penting, tapi yang sekali lagi dengan kita memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya, mereka tidak akan menjadi mengurangi potensi mereka untuk tertipu atau dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu dia penting. ini yang paling penting. Pentingnya podcast, Pak. Ya. Jadi ini informasi yang didengar oleh masyarakat Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, itu datang dari sumber yang terpercaya, yang valid. Betul. Bukan katanya, tapi langsung dari Bapak Arif Hidayat, Wakil Kepala Perwakilan KBRI Riyadh. Ini terakhir, Pak. Ya. Pasporisasi ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Pak? Tanggal 13 Oktober 2020 ya, Pak ya? 2022 ya, 2022 sampai di bulan Desember yang kami belum menentukan tanggalnya. Oke. Ya, jadi kita sudah masuk di Oktober, 3 hari lagi akan dibuka. Ya. Oktober, November, Desember. 3 bulan ya, Pak ya? Betul. 3 bulan paspor. Setelah itu kita berhenti di situ, tapi jangan khawatir, layanan yang rutin kan tetap jalan. Oke. Nah, ini kan layanan khusus ya. Khusus bagi yang kehilangan paspor atau overstay. Betul. Dengan syarat-syarat yang lebih mudah. Betul sekali. Baik, Pak. Terima kasih Pak Arif Hidayat atas waktunya. Ini penjelasan yang sangat valid dan informasi yang sahih ini Pak, kalau dalam bahasa agama ini, pemutakhiran data dalam bentuk lapor diri dan juga pasporisasi untuk WNI overstayer. Baik Bapak Ibu, demikian ngobrol-ngobrol singkat kita dengan Bapak Arif Hidayat. Kita jumpa lagi pada podcast episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.